Ibu anggota PKH Dusun Gempel yang saya hormati, tadi sudah kita bersama-sama belajar tentang film yang sudah kita tonton bersama-sama, yaitu bagaimana Ibu Lili di situ harus mengetahui tentang kebutuhan apa yang harus dilakukan. Nah, di situ Ibu Lili ternyata anaknya lagi masuk rumah sakit, maka beliau harus meminjam uang. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas tentang bagaimana pola tentang meminjam uang tersebut. Nah, setelah itu nanti kami akan membentuk 4 kelompok, ibu-ibu ya. 4 kelompok. Nanti saya hitung 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 nanti kelompok 1, 2, 2, 3, 3 dan 4. Kelompok 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya. Oke, kelompok 1 sendiri, kelompok 2 sendiri, kelompok 3 sendiri. Ya. Selanjutnya sini ada kertas, ini nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Ini saya bagikan ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 tolong dibagikan ke semuanya. Awas itu kalau terlempet. Selanjutnya pada kasus ini dari masing-masing kelompok nanti kita akan berdiskusi ya dengan kasus yang berbeda-beda di situ. Nah, ini contoh beberapa kasus saya bacakan satu saja, nanti yang lain bisa dibaca sesuai yang ada di kertas tadi. Contoh di sini adalah kasusnya Ibu Lili. Jadi Ibu Lili bertanya kepada ketua atau kelompok arisan yang diikuti oleh Ibu Lili. Ibu Lili ingin meminjam. Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Ya, Ibu Lili tabungan Ibu Lili tidak mencukupi. Namun atas kebaikan hati anggota, maka disepakati Ibu Lili harus bisa meminjam uang 500.000 untuk kebutuhannya. Untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo waktu 4 bulan. Nah, ini kasus yang pertama, silahkan didiskusikan bagaimana jawabannya, hitungannya berapa, peminjamnya berapa, syaratnya apa, harus mengembalikan berapa, sesuai dengan kasus-kasus tempat peminjaman yang berbeda-beda. Ada tempat arisan, ada koperasi, ada bank, dan ada tetangga atau bahasa kasarannya adalah rentenir. Oleh kakak kasih waktu sekitar 7-10 menit ibu-ibu untuk berdiskusi di masing-masing kelompok. Oke, selesai Bu ya diskusinya. Hasilnya mana Bu ya? Ayo kelompok A mana 1? Ya, ini kelompok 1 hasilnya. Ya, saya tampilkan di sini. Nanti kita bahas satu-satu. Yuk kelompok selanjutnya mana? Nah, ini kelompok ini. Kelompok C, kelompok 3. Selanjutnya mana ini? Ya. Ini, Pak. Ini yang tidak apa-apa. Ini yang terakhir. Kelompok ini terakhir. Ya, kelompok ini. Oke, selanjutnya coba kita nanti belajar satu-satu. Contoh kasus di sini, ya. Yang pertama adalah Ibu Lili itu pinjam di pasar. Jadi ternyata setelah kita pelajari bersama, di pasar itu ada bank pasar. Ibu Lili semuanya itu sama. Ibu Lili harus pinjam 500.000. Yaitu di pasar itu ternyata pengembaliannya 50.000 dikali 10 bulan. Ya toh? Biaya bunganya ada 10.000. Jadi totalnya Ibu Lili dalam 10 bulan harus mengembalikan 600.000 rupiah. Selanjutnya, tetapi di bank pasar ini ada syarat sertifikat tanah dan atau kendaraan. Selanjutnya ada kelompok ini tulisannya apa ini? Pinjam di kelompok, Pak. Oh, pinjam di kelompok. Nah, ini selanjutnya ini adalah kelompok. Selanjutnya adalah, mohon maaf, ini tetangga ini Mas ya. Pinjam di tetangga ini kelompok C maksudnya. Oh, salah itu ya. Tetangga atau rentenir. Itu biaya administrasinya 50.000. Di awalnya sudah dipotong. Yaitu toh di sini ada cicilan adalah 30.000 dikali 20 yaitu 600.000.
hanya di awal 450.000. Nah, ini nanti berarti Ibu Lili harus mengembalikan 650.000 ya. Saya singkat saja. Selanjutnya harus pinjaman di apa ini, arisan ya. Arisan ini tadi sudah jelaskan, yaitu pinjamnya 500.000, pengembaliannya harus 550.000 dengan tempo 4 bulan ya, tidak ada syarat. Yang terakhir di koperasi di sini ya, lama koperasi itu bisa 1 tahun pengembaliannya. Total pengembaliannya 45.000 per bulan dikali 12 yaitu 540.000. Oke ya, tadi ini kasusnya 4, ibu-ibu sudah berdiskusi. Nah, dari beberapa kasus ini nanti kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa mencermati apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing kasus ini. Nah, di sini ada beberapa peminjaman yang punya syarat yang lain. Jadi materi yang sebelumnya sudah dijelaskan beberapa pola peminjaman. Jadi ketika kita meminjam harus mencermati bagaimana pengembalian yang paling apa Bu? Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Berarti dari 4 ini yang paling sedikit mana pengembaliannya? Paling sedikit adalah tadi apa? Yang tetangga. Paling sedikit apa? Yang apa? Koperasi, Pak. Paling sedikit adalah koperasi. Tetapi di situ Ibu Lili tidak termasuk anggota koperasi. Tetapi harus ada alternatif lain. Jadi harus meminjam yang paling sedikit setelah koperasi adalah arisan, yaitu 550.000. Nah, pas ini adalah dengan tempo 4 bulan. Karena apa? Karena di situ ternyata Ibu Lili bisa menabung di waktu 4 bulan, dan di situ adalah suaminya juga bisa bekerja dalam tempo waktu 4 bulan untuk mengembalikan uang yang dipinjam di koperasi. Ya, setelah itu semuanya ibu-ibu semuanya dalam pinjaman atau dalam meminjam harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan. Harus disesuaikan, ya. Harus disesuaikan dengan pola pendapatan. Kalau pendapatannya Ibu Lili 1 bulan itu berapa? Ya, harus disesuaikan. Kalau toh tidak mampu 100.000 per bulan, maka dengan tempo 4 bulan ini Ibu Lili memilih pinjaman di tempat arisan. Nah, itu terkait dengan bagaimana pola peminjaman yang harus ibu-ibu semuanya praktekkan nanti di rumah semuanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga ibu-ibu semuanya. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas tentang tempat atau meminjam atau menabung. Ya.